Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Renungan firman Tuhan hari ini terambil dari Mazmur 128 ayat 1 sampai yang ke-6. Mazmur 128 ayat 1 sampai yang ke-6 dengan tema Rumah tangga Kristen yang benar yang diberkati. Rumah tangga Kristen yang benar yang diberkati. Saya akan bacakan nyanyian Siara. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, dan anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Saudara, di dalam Mazmur 128 ini, Tuhan sangat konsentrasi melalui Daud menyatakannya. Jadi Tuhan memakai Daud untuk menyatakan bahwa Tuhan sangat konsentrasi dengan sebuah lembaga, yaitu namanya pernikahan, yaitu namanya sebuah perkawinan atau pernikahan. Tuhan sangat konsentrasi. Kalau kita baca di Perjanjian Baru, mujizat yang pertama kali yang Yesus lakukan adalah membuat mujizat di perkawinan di Kana, di mana dia merubah air menjadi anggur. Mujizat yang pertama kali yang Yesus lakukan adalah dia membuat mujizat di pernikahan atau perkawinan di Kana. Tuhan sangat konsentrasi dengan sebuah lembaga pernikahan. Dia ingin supaya lembaga pernikahan itu menjadi representatif atau mewakili antara Kristus dengan jemaat. Di sini ada di Mazmur 128 ini, Tuhan Yesus berbicara tentang perkawinan yang sesuai dengan Alkitab atau standarnya firman Tuhan. Sebuah perkawinan yang sesuai dengan firman Tuhan. Dua hal yang membuat perkawinan itu sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama adalah 128 ayat 1a. Nyanyian Siara. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Dengan baik-baik, standar firman Tuhan dalam sebuah perkawinan yang benar di mata Tuhan adalah perkawinan itu harus dilakukan dalam takut akan Tuhan. Pernikahan itu harus dilakukan dalam standar takut akan Tuhan. Bapak dan Ibu, dengar baik-baik. Sebuah pernikahan, kalau kepingin hidupnya berbahagia, kepingin perkawinan itu disertai Tuhan, perkawinan itu atau pernikahan itu diberkati Tuhan, atau perkawinan itu diberkati Tuhan, disertai Tuhan dan ada penuh dengan kehidupan dan kebahagiaan, kuncinya harus takut akan Tuhan. Saudara, mendasarkan sebuah pernikahan atau perkawinan dengan takut akan Tuhan. Fondasinya adalah takut akan Tuhan, di mana kita sadar bahwa semua yang baik, semua yang kita punya itu pemberian Tuhan. Kita tidak bisa lakukan tanpa Tuhan. Kita sadar bahwa kita hidup karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Kita harus sadar itu. Oleh sebab itu, perkawinan atau pernikahan didasarkan takut akan Tuhan, percayalah, pernikahan itu akan diberkati. Pernikahan itu akan langgeng. Pernikahan itu akan hidup. Pernikahan itu akan penuh dengan mujizat dan pernyataan kuasa Tuhan di dalam. Yang kedua adalah di 128 ayat 1b.
hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jadi yang kedua adalah berjalan menurut petunjuk Tuhan. Dalam sebuah pernikahan, di mata Tuhan bisa benar, di mata Tuhan bisa dahsyat ketika saudara mendasarkan pernikahan atau perkawinan saudara di atas dasar tuntunan atau petunjuk Tuhan. Jangan saudara melangkah tanpa tuntunan Tuhan. Saudara melakukan sesuatu tanpa dasar firman Tuhan sebagai penuntun dalam pernikahan dan perkawinan saudara. Keputusan yang saudara buat dalam sebuah pernikahan atau perkawinan, dasarnya harus tuntunan firman Tuhan. Percayalah, firman Tuhan katakan, kalau saudara melakukannya sesuai dengan petunjuk Tuhan, sesuai dengan arahan Tuhan, tuntunan Tuhan, pernikahan saudara akan hidup. Pernikahan saudara akan mengalami berkat kasih karunia dan anugerah Tuhan. Banyak pernikahan yang salah. Kalau ada pernikahan yang benar, berarti ada pernikahan yang salah. Pernikahan yang salah adalah dia menikah, suami istri menikah bukan berdasarkan tuntunan Tuhan, tapi berdasarkan kedagingan, berdasarkan naluri, berdasarkan hasrat nafsu saja. Tapi tidak dituntun oleh kebenaran terang firman Tuhan. Dengar baik-baik. Kalau engkau ingin punya pernikahanmu diberkati, pernikahanmu disertai Tuhan, apapun yang dalam pernikahanmu, yang pertama harus takut akan Tuhan. Yang kedua, harus dituntun di dalam terang kebenaran firman Tuhan, dalam tuntunan Tuhan. Berkat apa saja janji firman Tuhan di dalam Mazmur 28 ini? Janji apa saja, janji berkat apa saja yang akan kita terima kalau pernikahan kita benar di mata Tuhan. Berkat apa saja atau apa yang kita dapatkan ketika kita mendasarkan kita menjadi pernikahan yang benar di mata Tuhan. Yang pertama di 128 ayat 1. Nyanyian siara, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan dan hidup berjalan menurut jalan yang ditunjukkan. Yang pertama adalah berbahagia. Saudara ingin pernikahan saudara menjadi neraka atau sorga? Saudara ingin melihat pernikahan saudara menjadi sukacita atau penuh dengan kesedihan? Saudara ingin melihat pernikahan saudara berbahagia? Dasarkan kepada takut akan Tuhan dan tuntunan Tuhan. Janji firman Tuhan, kalau saudara melandaskan pernikahan saudara takut akan Tuhan dan tuntunan Tuhan, percayalah pernikahan saudara akan penuh dengan kebahagiaan. Pernikahan saudara tidak akan menjadi neraka, tapi pernikahan saudara akan menjadi sorga. Pernikahan saudara akan penuh dengan kesenangan, penuh dengan penghiburan, penuh dengan mujizat, penuh dengan pertolongan Tuhan, penuh dengan kasih karunia di dalam. Dengar anak-anak muda, kalau engkau ingin membuat pernikahanmu berbahagia, kuncinya adalah takut akan Tuhan. Janji firman Tuhan pasti terjadi. Kalau engkau takut akan Tuhan, pernikahanmu pasti berbahagia. Perkawinanmu pasti berbahagia. Perkawinanmu akan seperti perkawinan di Kana, penuh dengan anggur, penuh dengan mujizat Tuhan. Yang kedua, janji firman Tuhan. Di Mazmur 228 ayat yang kedua, kerjaan kita akan diberkati. Saya akan bacakan, apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Yang kedua, jeripaya kita akan diberkati dan kita bisa menikmati berkat Tuhan. Saudara dengar baik-baik, perkawinanmu yang benar, pernikahanmu yang benar akan membuat berkat itu menyertai engkau. Apapun yang kau kerjakan,
apapun yang kita lakukan, ketika kita mendasarkan pernikahan kita dengan takut akan Tuhan, mendasarkan pernikahan kita dengan tuntunan Tuhan, percayalah, setiap tangan akan diberkati. Apapun yang kau kerjakan, apapun yang kau sentuh akan menjadi hidup. Ingat, bukan karena gaji, bukan karena engkau bekerja sehingga engkau dapat gaji, maka engkau diberkati. Kalau engkau dapat gaji tapi Tuhan izinkan sakit penyakit, mobilmu bermasalah, hidupmu bermasalah, keuanganmu disentuh oleh Tuhan melalui sakit penyakit. Engkau bekerja terima gaji tapi engkau harus membayar sakit, uangmu akan habis. Tetapi kalau engkau mendasarkan rumah tangga keluargamu dengan takut akan Tuhan dan tuntunan Tuhan, engkau akan diberkati. Bukan hanya dari gaji. Berkat bukan bicara juga finansial saja. Tetapi berkat juga berbicara berbagai macam kesehatan, mujizat, pertolongan itu juga berkat. Dengar baik-baik, Tuhan akan mengizinkan apapun yang kau kerjakan itu berhasil dan diberkati Tuhan. Yang kedua, bukan hanya engkau bisa di pekerjaanmu diberkati, tapi engkau bisa menikmati berkat Tuhan. Tuhan izinkan kita bisa menikmati hasil jerih payah kerja kita. Ada banyak orang, dia bekerja keras untuk dapatkan uang. Setelah dia mendapatkan uang yang banyak, dia sakit. Dia tidak bisa makan ini, makan sate, makan gulai, makan yang enak-enak. Karena apa? Dia sakit. Dia tidak diizinkan untuk menikmati berkat Tuhan. Dengar baik-baik. Kalau engkau melandaskan rumah tanggamu, keluargamu, perkawinanmu, pernikahanmu, dengan takut akan Tuhan dan tuntunan Tuhan. Selain apapun yang kau kerjakan, Tuhan berkati dan Tuhan buat berhasil. Ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Yang kedua, kau akan bisa menikmati berkat Tuhan. Keluargamu ada kebahagiaan untuk menikmati, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada banyak pernikahan. Setelah sukses, rumah tangga berantakan. Suami selingkuh, anak sakit, anak terlibat narkoba, dan sebagainya. Dan tidak bisa menikmati berkat Tuhan. Yang ketiga, di Mazmur 128 ayat yang ketiga, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Yang ketiga adalah anak istri membawa kehidupan dan kebahagiaan. Dengar baik-baik, suami-suami, pribadi-pribadi muda, landaskan pernikahanmu dengan takut akan Tuhan. Dengan tuntunan arahan dari Tuhan. Maka istrimu akan diberkati Tuhan dengan hikmat. Menjadi pohon kehidupan, menjadi anggur yang membawa kehidupan, membawa kebahagiaan dalam rumah tangga. Anak-anakmu seperti pohon zaitun yang membawa keindahan, kemuliaan, dan kebaikan dan kehidupan dalam keluargamu. Rumah tanggamu akan dipenuhi dengan suasana sorga. Anak-anakmu akan takut akan Tuhan. Anak-anakmu akan benar-benar menyatakan kemuliaan Tuhan. Anak-anak yang taat, anak-anak yang benar-benar membawa kehidupan, membawa sukacita dalam keluarga. Tetapi sebaliknya, kalau engkau tidak membangun rumah tanggamu dengan takut akan Tuhan, dengan tidak membawa rumah tanggamu dalam tuntunan kebenaran Tuhan, maka istri dan anakmu membawa kematian, membawa neraka, membawa ketidakbahagiaan dalam keluarga.
karena sumbernya adalah Kristus. Kristus mengalirkan seperti minyak itu mengalir dari Kristus kepada kepala, yaitu imam, laki-laki. Lalu mengalir kepada leher penolong, yaitu istri. Lalu istri mengalirkan kepada anak. Kalau saudara benar laki-laki yang takut akan Tuhan, yang hidup dalam tuntunan, pengurapan kehidupan itu mengalir. Engkau dianugerahi melihat kebahagiaan Yerusalem, kebahagiaan sorga, kebahagiaan yang Tuhan percayakan dalam rumah tangga. Yang keempat, Mazmur 128 ayat yang kelima. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Janji yang keempat yang Tuhan akan berikan kepada rumah tangga yang benar, yang melandaskan kepada takut akan Tuhan, yang melandaskan rumah tangganya dengan tuntunan dan arahan Tuhan, adalah rumah tangga kita akan ada dalam suasana sorga, di mana suasana sorga ada dalam rumah tangga setiap pribadi yang takut akan Tuhan. Dengar baik-baik, saudara akan menikmati kebahagiaan sorga di bumi ini. Sorga tidak perlu tunggu saudara nanti setelah meninggal baru saudara akan terangkat ke sorga. Tetapi suasana sorga itu akan terjadi ketika saudara membangun rumah tangga saudara, pernikahan saudara, perkawinan saudara, dengan takut akan Tuhan, dengan tuntunan firman Tuhan. Maka suasana sorga, kehidupan sorga itu ada dalam rumah tangga. Saudara akan melihat bagaimana istri saudara menjadi istri yang benar, istri yang saleh, istri yang berhiaskan akan kebenaran, yang membawa kebijaksanaan, yang membawa setiap perkataan istri saudara akan membawa tuntunan kepada firman Tuhan, membawa kepada tuntunan kehidupan. Anak-anak saudara akan menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang berprestasi, anak yang membanggakan Tuhan dan membanggakan setiap orang tua. Bagaimana anak saudara menjadi kepala, tidak menjadi ekor. Dan saudara akan puas di dalam rumah tangga saudara. Karena melihat bagaimana Tuhan memberkati, menganugerahi berkat Tuhan. Di mana suasana sorga itu benar-benar ada dalam rumah tangga saudara. Yang terakhir, di Mazmur yang kelima, di Mazmur 128 ayat yang ke-6. Dan melihat anak dari anakmu damai sejahtera atas Israel. Yang kelima, saudara diizinkan berumur panjang untuk melihat anak dari anakmu perkasa dan berhasil dan diberkati Tuhan. Kau akan melihat bagaimana anak dari anakmu, dengan kata lain anak cucumu, akan berkati, berhasil, dan menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Membawa sukacita buat keluarga. Ini janji firman Tuhan. Saudara diizinkan berumur panjang untuk melihat anak dari anakmu. Untuk perkasa, untuk berhasil, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Keturunan ilahi akan ada dari rumah tangga Kristen. Keturunan yang ilahi, keturunan yang benar, keturunan yang diberkati, keturunan yang menyatakan kemuliaan Tuhan. Itu akan ada dari rumah tangga
Kristen yang mendasarkan kepada takut akan Tuhan dalam tuntunan firman Tuhan. Engkau akan melihat anak dari anakmu akan perkasa, akan berhasil, akan ada di dalam kebenaran firman Tuhan, akan ada dalam takut akan. Karena apa? Dimulai dari suami, istri yang takut akan Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Bangunlah rumah tanggamu dengan takut akan Tuhan. Buat rumah tanggamu dengan takut akan Tuhan. Dan bawa rumah tanggamu berdasarkan firman Tuhan. Percayalah, rumah tanggamu akan mengalami 5 janji firman Tuhan. Rumah tanggamu akan mengalami kehidupan yang sebenarnya. Dan kau akan puas dengan kehidupan rumah tanggamu. Tuhan Yesus memberkati. God bless.